Shalom, Shalom. shalom, puji Tuhan. Kita hari ini dipertemukan kembali. Teman-teman yang di Zoom meeting, shalom buat teman-teman. Kita hari ini puji Tuhan, kita hari ini bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau kumpulkan kami kembali di sini ya Bapa. Engkau layakkanlah kami ya Bapa untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang berkuasa di setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita akad pujian, saya ingin refresh sedikit mengenai firman Tuhan yang minggu lalu. Minggu lalu itu kita belajar diingatkan Tuhan tentang titik balik. Titik balik di mana ketika kita menjauhkan diri kita dari Tuhan, berjalan melenceng dari Tuhan. Tuhan tuh sudah menentukan tujuan dan rancangan kita sejak kita masih di kandungan ibu kita. Tuhan sudah menentukan rancangan nanti kita mau jadi apa. Tapi terkadang kita tidak berjalan di dalam rencana Tuhan. Kita sibuk dalam rutinitas keseharian kita. Terlalu hidup habis ini sampai kita lupa rancangan Tuhan apa dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, formalitas itu menghilangkan sukacita surgawi di dalam hidup kita. Tuhan juga mengingatkan kita, memanggil kita, memanggil nama kita. Seperti kemarin kita ingat, kita tidak sadar melenceng, kemudian Tuhan sendiri berbicara kepada kita dan hati kita kembali berkobar-kobar. Kita diingatkan akan itu. Jadi ingat kalau Tuhan itu tidak menyerah, tidak selalu berjuang, selalu berusaha untuk memanggil nama-nama kita. Jadi saya teringat lagu anak sekolah minggu yang seperti anak-anak ya, biarlah anak-anak datang kepadaku. Anak-anak itu penuh dengan sukacita, gak ada beban, gak mikirin apa-apa, senang aja, gak mikirin beban-beban yang lain. Kita tinggalkan beban-beban kita, mari kita luangkan waktu kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Tuhan memanggil namamu. Memanggil namamu teman-teman, Tuhan memanggil namamu teman-teman. Oh teman, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Tuhan mengetuk hatimu teman-teman, Tuhan mengetuk hatimu teman-teman. Oh teman, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Buka hatiku, buka hatiku, ku buka hatiku, ku buka hatiku untukmu Tuhanku, ku buka hatiku. Ya teman-teman, ayo kita bangkit berdiri, yuk kita muji Tuhan, kita semangat. Saudara-saudara terkasih, Tuhan itu baik banget loh. Dalam kehidupan kita tuh Tuhan tuh sayang banget sama kita. Kadang kita tuh juga udah diketok-ketok gitu kan, kita nggak bukain pintu, kita nggak mengacaukan, maksudnya tidak dengar kalau kita tuh nggak sadar kalau Tuhan tuh sedang mengingatkan kepada kita. Terus
Tapi Tuhan itu di dalam kemuliaannya, Dia selalu tetap setia, tetap memanggil kita, tetap mengetuk hati kita. Saya yakin untuk setiap firman yang disampaikan Tuhan kepada kita tuh nggak ada yang kebetulan. Semua itu pasti ada maksud dan tujuannya. Kita nggak ngerti apa yang saya alamin, apa yang teman-teman alamin, itu pasti ada. Dan roh itu pasti hidup dan firman Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita puji Tuhan, kita sebutkan kuasa Tuhan, kita muliakan dalam Tuhan, kita nyanyikan pujian. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu indah. Sekali lagi, betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu indahnya. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu indahnya. Oh Yesus Tuhan, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu indahnya. Oh Yesus Tuhanku, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Puji Tuhan. Sungguh indah saudara-saudara kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam kita. Silakan duduk. Dalam setiap nafas kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan tidak pernah lepas dan mengamati kita, bahkan sehelai rambut pun Tuhan itu menjagai kita. Sekarang kita tanya sama diri kita pribadi, bagaimana dengan kita? Kita sendiri seperti apa? Tuhan udah sampai terus dan terus dan terus mengajak kita, mengasihi kita, mencintai kita lebih dari anaknya. Tetapi kitanya bagaimana? Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta, saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu. Mari kita lihat di dalam hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sayang sama Tuhan? Memang benar Tuhan, keselamatan itu kita bisa dapat berdasarkan keinginan kita sendiri, itu nggak bisa. Itu anugerah, itu benar-benar yang bisa cuma dikasih Tuhan kepada kita. Tapi bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Ayo saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dan
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. angkat lagi lagu ini dari awal. Selidiki aku. Sambil kita melihat hati kita, apakah benar-benar kita sudah sayang kepada Tuhan? Bagaimana kita merespon kasih Tuhan kepada kita? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi baik. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku telah kulihat, setia. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana ada hari ini. Terima kasih buat hidup yang Kau beri. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk pekerjaan baik yang masih kami bisa lakukan. Kami sadar hidup ini bukan hanya karena roti saja, tetapi juga karena perkataan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, biarlah orang-orang yang letih mendapat semangat yang baru. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 22. Kepada jemaat di Laodikia. Kita akan membaca bergantian, saya lebih dulu ayat 14, Bapak Ibu 15. Nanti pada ayat 22 kita membacanya sama-sama. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Silakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malu, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya,
dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu Lihat, dan aku bertobatlah. berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bersama-sama, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Nats kita ada dalam ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Judul khotbah ini pendaki sejati, true climber. Tuhan berjanji kita akan naik dan tidak turun. Itu seperti seorang pendaki. Konon yang ditakuti para pendaki bukan curamnya tebing, tetapi butiran pasir di dalam kaos kakinya. Saya mendengar tadi pagi dari siaran radio, pendaki tebing Indonesia mendapatkan medali emas. Dan dia mendaki seperti laba-laba. Tidak terpleset, jatuh tidak, malah juara. Ini adalah sebuah khotbah teks. Jika nanti dibutuhkan catatannya, saya akan berikan outline-nya. Jadi, tidak perlu mencatat begitu. Mari sama-sama kita akan perhatikan dari bacaan kita ke-20 ini. Ada 8 langkah yang harus dilakukan para pendaki sejati supaya sampai di puncak. Yang pertama dari bacaan kita ayat yang ke-20 ada perkataan lihat. Jadi kita harus siap di hadapan orang. Hidup Kristen tidak bisa sembunyi di ruangan ini terus. Untuk kalangan sendiri, tidak. Kita mesti menjadi pelita yang bercahaya di depan banyak orang. Supaya orang-orang bisa melihat perbuatan baik Tuhan lewat hidup kita. Hidup Kristen tidak hanya untuk kalangan sendiri. Tapi mesti berada di hadapan banyak orang supaya mereka lihat. Kalau mereka lihat kita, berarti mereka bisa menilai kita. Nggak apa-apa dinilai. Kalau kita dinilai, berarti kita tuh berbeda. Dan kita istimewa. Amin, saudara. Kita bersyukur. Dan kalau orang melihat kita, beberapa orang akan menasehati kita. Kita bersyukur kalau masih ada yang nasehatin, berarti mereka sayang sama kita. Coba, saya sekarang orang tua, anak-anak udah gede-gede, lumayan dah, udah 28, 27 tahun. Yang terakhir 22 tahun. Kalau mereka bilang, ya udah pokoknya kami tahu lah, kalau mama papa masih nasehatin, berarti mama papa masih sayang sama kita kan? Saya bilang iya. Tapi kalau kita udah silent, gak ngomong, kita udah dongkol, dan udah mencapai puncaknya, kita gak mau ngomong. Bahaya itu. Seperti sayang kita udah habis. Jadi kalau ada orang menasehati kita, jangan pakai angle jeleknya. Tapi bersyukur kalau kita tuh disayang. Kalau orang ngelihat kita bisa tiba-tiba mengkritik. Saya mau katakan kendati pun sebuah kritik itu jadi ukuran sebuah hati kita. Kalau kita rendah hati kita akan terima. Walaupun kritik itu belum tentu sepenuhnya benar, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kita tinggi hati, kendati pun kritik itu sebenarnya benar, kita nangkis, kita akan argu, kita akan serang balik. Dan itu menjadi ukuran hati kita. Jadi orang-orang yang diperhatikan dari luar, seyogyanya kita nggak anti kritik. Biarkan orang menilai, biarkan menasehati, sekalipun sebuah kritik. Terima.
Almarhum Pendeta Yakob Nahawai berkata, kalau engkau sukses, bukalah jendela, lihat keluar. Dan ternyata begitu banyak orang di luar jendela yang mendukung sukses kita. Tapi kalau engkau gagal, berdirilah di depan cermin, lihat dirimu di situ. Artinya apa? Kalau engkau gagal, nggak berhasil, nggak mencapai puncak, mungkin juga jatuh. Maka jangan cari kesalahan di orang lain, jangan salahkan Tuhan, tapi periksa diri. Lihat apa menjadi kekurangan kita, introspeksi. Saya pikir itu baik. Dari 8 langkah, coba kita lihat patahan kata berikutnya dalam ayat 20 masih. Ini bagian kedua. Lihat, ada kata aku. Jadi kita harus siap mulai dari diri sendiri. Jangan lihat orang lain bergerak baru kita bergerak. Jangan. Mulai dari diri sendiri. Yang pertama adalah syukuri hidup yang Tuhan beri. Masih banyak orang di luar kita yang setengah hidup, seperempat hidup, nyaris enggak hidup. Tapi kita bersyukur bisa mengalami hidup. Bahkan seperti Yohanes 10 ayat 10, hidup dalam segala kelimpahan. Kita bukan hanya cukup, tapi masih punya tabungan, punya properti walaupun cicilan, punya kendaraan. Kita bisa berbagi kepada orang tua, kepada anak, itu luar biasa. Kita masih memberikan persembahan. Bersyukurlah untuk hidup. Karena di luar kita masih banyak orang yang belum menikmati hidup seperti kita. Syukurilah talenta yang Tuhan bagi kepada kita. Mungkin kita pernah mengeluh, kenapa enggak 5, kenapa cuma 2. Bahkan ada yang berkata, Tuhan kenapa cuma 1. Jangan lupa, salah satu pemimpin gereja yang sedang berkembang hari-hari ini adalah Philip Mantova. Dia pada awalnya cuma mendapatkan 1 talenta. Dia orang yang gagap, enggak pede ketemu dengan orang lain. Kesaksiannya berkata, pada waktu itu saya sadar, saya punya 1 talenta. Dan itu enggak mau saya kubur di dalam tanah seperti Matius 25. Tetapi yang 1 talenta itu dia gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat doa, lewat penyembahan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan. Di dalam hadirat Tuhan ada semangat untuk mengalami hidup di masa depan. Hadirat Tuhan membuat dia dipertemukan dengan orang-orang lain dan mulai berani untuk bergabung. Dan itu sebabnya Philip Mantova berkata, sebuah talenta bisa berkembang. Tuhan melibatkan orang lain. Hidup kita nggak bisa sendiri. Sebut ajalah namanya komunitas kecil atau mungkin seperti ini atau yang namanya komsel. Disitulah kita bertemu dengan orang lain, saling melihat. Dan satu saat kita diminta, Pak Philip yang berdoa, aduh jangan sih, enggak pandai berdoanya, enggak bagus susunan kata-katanya, enggak apa-apa Pak, silakan Pak. Tapi pada waktu mulai berdoa Tuhan berikan kemampuan sehingga berdoanya menurut ukuran semua orang itu baik. Satu waktu orang akan berkata, Pak Philip ini pemimpin pujiannya enggak datang. Gimana kalau Bapak 1-2 lagu aja? Aduh suara saya mah sumbang, enggak bagus. Saya sering ngaco-ngaco, enggak apa-apa Pak. Yang Bapak tahu aja lagunya. Walaupun dituntun pakai teks ternyata bisa. Terus pertambahannya melibatkan orang lain. Dan gereja yang dia pimpin hari-hari ini adalah gereja yang sangat berkembang. April lalu pemimpin yayasan saya bergabung memang di gereja ini. Dia berkata pamit dulu ya 2 minggu mungkin saya sulit dihubungi. Saya akan pergi ziarah ke Israel bersama dengan teman-teman gereja. Wow. Berapa orang Pak teman gereja yang berangkat? Ya lumayan ada 1.400 orang. 1.400 orang. Itu kurang lebih 35 bis. Ini gereja yang sangat berkembang. Jadi syukuri untuk talenta yang Tuhan kasih walaupun jumlahnya 1, tapi jangan dikubur. Gunakan untuk bersekutu. Ada di sebuah komunitas dan komunitas akan membantu kita untuk berkembang. Orang ada yang belajar bisa berkembang, tapi orang bisa berkembang. Kenapa? Karena dipaksa sebagai ban serep menggantikan orang lain. Itu pun sebuah promosi. Masih dengan bacaan kita 20 kalimat selanjutnya, ini hal ketiga tersimpan di sini. Lihat aku, sekarang kalimat berdiri. Jadi kita harus siap siaga. Harus siap siaga. Billy Graham berkata kalau api kita sejak pagi sudah nyala kompornya, maka setiap saat kita siap dipakai.
Tapi kalau kompor kita biasa padam di pagi hari, kalau mau nyalain siang ya terserah saya. Jadi suka-suka saya begitu. Ketika majikan kita mau pakai kita kompor yang masih padam, dia nggak akan tunggu kita terlalu lama. Dia akan gunakan kompor lain yang sudah berkobar-kobar lebih dulu. Jadi pada waktu kita mulai menghidupkan semangat kita di pagi hari dengan berdoa mencari wajah Tuhan. Martin Luther berkata, waktu engkau berdoa di pagi hari, tingkap langit dibukakan. Dan kepingan emas dijatuhkan. Kita nggak lihat, betul. Tapi waktu engkau menutup mata dan berkata, Tuhan terima kasih untuk semua ini, amin. Dan engkau mulai berkemas, melangkah kerja di pagi-pagi hari supaya nggak terlambat sampai di kantor. Itu istilah kita memunguti kepingan emas yang Tuhan sudah jatuhkan. Cuma nggak selangkah ada kepingan, kadang-kadang berlangkah-langkah, kadang-kadang beribu-ribu langkah, kadang-kadang nggak di permukaan. Kita mesti mengangkati beberapa buah batu karena tersembunyi di dalamnya. Kadang-kadang kita mesti mencangkul karena dia tersembunyi ke dalaman tanah. Tapi apapun caranya, kalau kita tempuh semua dengan rajin, maka pastikan kita akan menemukannya. Amin, saudara? Pastikan. Kita harus siap siaga, tetap bersukacitalah dalam segala keadaan, karena sukacita membuat kita semangat. Dan orang-orang yang bersukacita bisa tahan dalam penderitaan. Dr. Julianto Simanjuntak ketika kena COVID, dia rasa dia udah gak kuat. Dan dia rasa dia semakin drop. Tapi WA yang masuk, dan satu WA berkata berulang-ulang, jangan menyerah. Sedikit lagi Pak, tetap maju. Sedikit lagi Pak. WA yang lain berkata, jangan mengeluh. Bersyukurlah kalau masih hidup. Naikkanlah pujian, doa dan permohonan. Disuruh nyanyi. Tadi dia khawatir, dia mengeluh, drop. Sekarang dia ubah angle-nya. Dia mulai menyanyi, dia mulai bersyukur. Saturasinya bisa naik. Dan dia bisa bertahan, bahkan kesembuhannya jadi lebih cepat. Oh, ternyata bukan tergantung obat dan dokter aja nih pemulihan. Ternyata betapa pentingnya di pemikiran dan sikap hati mempercepat penyelesaian sebuah masalah. Jadi kita harus belajar untuk tetap siap siaga, bersukacita. Dan juga mesti sabar dalam antrian. Kadang-kadang kita sampai aduh gemes juga udah sampai begini. Lama nunggu kok nggak dipanggil-panggil. Kok nggak maju-maju. Tetap sabar saudara. Tetap sabar. Orang yang sabar bukan hanya berdiri di antrian. Tapi orang yang sabar juga nggak marah. Ketika situasi dalam antrian bisa dinamika, tiba-tiba AC mati, tiba-tiba orang mulai gerak-geruduk, nyenggol saudara, nginjak kaki saudara. Sekali lagi, sabar artinya juga tidak marah. Perhatikanlah kalau engkau sabar. Urutan-urutan pertama, kedua, ketiga enggak sabar. Saya waktu mengantri dari jam sostek pindah ke BPJS, saya ngurus untuk sopir saya yang bekerja udah 15 tahun. Dan orang-orang berkata, Pak mesti datangnya pagi. Saya bilang jam berapa? Ya 7:30 lah, karena loket buka jam 8. Jadi saya ikutin, saya datang 7:30. Tapi orang yang antri begitu banyak. Saya tanya, Bapak datang jam berapa? Saya mah jam 6. Ibu, saya mah jam 5. Aduh 7:30 mau udah ketelatan. Saya ambil nomor antrian, saya nomor 89. Wow. Padahal ini loket belum buka. Dan setiap orang dipanggil dua-dua memakan waktu 10 menit. Ini kejadian seperti hari ini, hari Jumat. Jadi saya mencoba menghitung secara matematik 22, 80 dibagi 2, 40 kali 10 menit, 400 menit dibagi 60 menit per jam. Berarti butuh 6 jam ke depan. Jadi kalau saya mengikuti antrian itu, saya baru pulang sekitar jam 2. Sedangkan hari itu saya ada pelayanan kantor seperti ini. Maka jawabannya adalah nggak mungkin. Istri saya tiba-tiba nelfon, Pak udah selesai dari mana? Antriannya sangat banyak, Ma. Papa nomor berapa? Saya bilang 89. Jawaban istri saya santai aja. Ya udah Pak, tenang aja. Tunggu dengan sabar. Lu nggak ngadepin sih minta maaf ya. Udah keringetan saudara di lantai 2. Pendingin ruangan tidak terlalu berfungsi.
Tapi apa yang saya lakukan? Saya mencoba mempraktekkan iman, tetap sabar, tetap berharap kepada Tuhan. Dan sambil nunggu saya nggak marah. Saya mencoba untuk menyanyi, ngomong sama Tuhan, makasih Tuhan. Saya cuma mau belajar menunggu dan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Lebih daripada itu saya nggak bisa buat apa-apa. Loket dibuka 2 orang maju, dia keluar 2 orang maju. Betul, kurang lebih 10 menit setiap 2 orang. Tapi siapa sangka tiba-tiba satu gadis mungkin sekitar umur 20-an naik ke atas. Kemudian dia melihat yang diwawancara. Dan kemudian bergumam sendiri. Dari tadi dia melulu gak keluar-keluar. Begitu kan, dia bergumam sendiri. Kemudian dia berkata, kalau begitu saya pulang aja, baliknya besok. Saya pikir ya udah itu keputusannya dia, kita juga nggak komen. Tapi yang mengagetkan saya, dia ambil nomornya dia dan dia balikkan ke tempat tumpukan nomor. Dan nomor yang dia balikkan itu nomor 11. Dan orang-orang yang di tempat itu seperti dibutakan sama Tuhan. Nomor itu ditinggalkan, mbak itu turun ke bawah. Saya pikir nggak ada yang ambil, ya saya ambil. 89 saya balikkan. Saya cukup untuk menunggu beberapa puluh menit lagi. Dan kemudian dipanggil sebelah saya. Tahukah saudara, 9:30 saya udah sampai di rumah untuk tukar baju. Dan saya masih bisa pelayanan, enggak terlambat. Kalau dihitung-hitung hampir enggak mungkin. Tapi memang hal-hal mustahil itu bagiannya Tuhan. Yang setuju bilang amin. Jadi di antrian itu bisa terjadi, orang lain mundur, kita jadi maju. Kita enggak nyumpain mereka. Tidak, itu terjadi secara alamiah. Ketidaksetiaan orang lain membuka kesempatan kita untuk dipromosi, naik. Dan ada di urutan terdepan. Makanya kita jangan pernah berkata, saya udah bosan, saya mau mundur aja. Jangan, saudara. Tadi kalimat yang bagus ketika Dr. Julianto Simanjuntak sedang sakit. Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Mari kita melangkah dalam hal yang keempat dari khotbah yang berjudul True Climber. Masih dengan ayat 20. Ada perkataan di muka pintu. Jadi kita mesti siapkan etika kita. Hidup Kristen tidak hanya iman, tapi etika sangat dibutuhkan. Tadi saya berdiskusi di mobil dengan istri saya. Istri saya ada di mobil di bawah. Dia menemani saya. Anak saya hari ini berangkat untuk katakanlah tugas kerja di luar kota. Tapi rupanya tadi malam berdiskusi sama istri saya. Mama, aku salah. Kenapa? Karena 2 hari ini aku kurang sabar. Aku marah meledak-ledak kepada sejajar temanku, juga kepada atasanku, dan kepada bawahanku. Jadi semua orang kena. Saya berkata sama istri saya, ya dia dapat penghargaan 3 tahun berturut-turut. Diberikan gaji yang luar biasa, semakin bagus dengan orang yang masih bujangan seperti dia. Gaji segitu, more than enough menurut saya. Dia terbaik ketika di SMA, dia terbaik ketika kuliah di UI, dia terbaik di S2-nya, sampai berkata, Papa kenapa enggak 4,0 Pak, cuma 3,97, bersyukur. Cum laude dengan angka yang sangat bagus. Saya berkata edukasi sangat hebat, kamu punya prestasi juga bagus, tapi sekali lagi jangan sampai tersandung cuma karena etika. Jadi EQ itu nilainya konon, itu lebih penting dibanding IQ. Dan itu ada dalam yang namanya karakter. John Maxwell mengatakan karisma membawa kita naik ke atas. Tapi karakter membuat kita bisa bertahan di atas. Jadi mendaki semua pengen, bahkan sampai di puncak satu impian. Tapi berapa lama kita bisa bertahan di sana sampai masa purna? Harum baunya, perpisahan pun bisa dikenang. Konon orang akan mengalami 4 kali penyingkiran. Yang pertama di umur 60, dunia kerja akan singkirkan kita. Kenapa? Masa pensiun, Pak. Yang kedua di umur 70 tahun, komunitas akan singkirkan kita. Aduh, RT kita udah umur 70 banyak lupa, ganti. Ketua PD kita, udah salah-salah kalau ngomong, apalagi kalau ngegantiin pendeta dia khotbah udah salah-salah ngomong, ayat ganti. 80 penyingkiran ketiga, ibadah keluarga-keluarga udah gak mau dekat sama kita. Kenapa? Karena kita semakin merosot, dirawatnya semakin sulit. Dulu parfum sekelas Bulgari, tapi sekarang minyak kayu putih dan ganda pura.
Dan orang mulai titipkan dengan perawat lansia. Beberapa orang nggak sabar dititipkan di panti werda. Wah, 80. Keluarga mulai menyingkirkan kita, minta maaf. 90, bumi akan menyingkirkan kita. Pendeta Patrick ketika dalam upacara meninggalnya seorang jenderal jemaat dia menyampaikan renungan singkat dan sangat menggugah hati saya. Kalimatnya berbunyi begini, memang hidup kita seperti asap. Sesaat ketika ditiup angin lenyap. Tapi ini kalimat yang membuat saya tergugah. Tapi asap itu meninggalkan bau. Mungkin asap pembakaran sampah, ada baunya. Mungkin pembakaran durian, ada baunya. Mungkin pembakaran minyak bumi, ada baunya. Betul asapnya lenyap, tapi baunya terekam. Hidup kita pun seperti itu. Berapa tahun kita hidup? Berapa tahun kau kerja di sini? Dan engkau meninggal di umur berapa tahun? Tapi sekali lagi saya mau katakan, jejak kita selama kita ada di komunitas, ada di tempat kerja, itu sulit untuk orang bisa melupakannya. Dan kalau kita beranak cucu banyak, maka ketika kita menjadi orang yang baik, nama itu akan dipakai terus. Lu anaknya siapa? Oh, bapak lu tuh baik. Udah nggak usah kasih CV, gue percaya kerja besok masuk. Kita mesti siap beretika. Supaya apa? Supaya bukan hanya mencapai puncak, tetapi bisa bertahan di sana. Kami melayani di Kepulauan Mentawai, tahun ini tahun ke-13. Dan kami tanamkan 5 hal kepada anak-anak. Orang bilang itu Mentawai anak-anak liar ya Pak. Enggak. Cuma karena enggak ada yang perhatikan mereka. Keluarga-keluarga pagi-pagi sudah berangkat ke ladang. Kadang-kadang menginap baru seminggu pulang. Dan orang tua mulai memasak keladi. Dan keladi itu ketika sudah matang dibiarkan di atas dandang. Pagi makan keladi, siang keladi, sore keladi. Besok keladi lagi, lusa keladi lagi. Jadi anak-anak Mentawai ini kekurangan protein. Padahal Mentawai kaya dengan ikan, tetapi orang tua jarang menyediakan ikan. Kami adopsi anak-anak Mentawai ini, kami jadikan anak asrama, kami buka sekolah ada 2. Kami punya stasiun radio di sana. Ada 17 guru, 7 full timer. Nggak kerasa 13 tahun. Dan 5 kalimat ini kami tanamkan kepada anak-anak dan terus hampir setiap hari. Yang pertama, jangan lupa berterima kasih. Nggak rugi untuk mengatakan ini, tapi kalau engkau berterima kasih, maka kita akan terima kembali yang baik. Makasih Pak, makasih Bu, pasti engkau senang. Tapi apa yang kepikir berikutnya? Pak Hendy ini orang tahu berterima kasih, besok-besok kita tolongin lagi, betul nggak Pak? Nggak ada yang rugi. Itu akan kembali memberkati kita. Yang kedua, jangan lupa bilang permisi kalau mau lewat. Kita nggak kenal mereka, apa salahnya untuk berkata permisi? Dr. Bigman Sirait almarhum berkata kalau kita nggak bilang permisi, kita nggak ubahnya seperti kedepong pisang yang dihanyutkan air. Lewat. Tapi kalau kita bilang permisi, di antara mungkin 10 atau 15 orang, minimal ada 1 orang berkata silakan. Tapi lebih daripada itu orang lihat apa? Etika. Itu bukan kedebong pisang, itu adalah anak Tuhan yang lewat. Ada orang berikutnya juga anak Tuhan, tapi nggak bilang permisi. Itu yang saya bilang, kita berbeda. Dan satu waktu ketika dia sedang membutuhkan sesuatu, dia akan tanya saya, gimana kamu? Betah nggak di lantai 7? Oh ya lumayan lah gitu, mau coba-coba nggak di lantai 9? Tapi kenapa engkau yang ditawarin? Etika, karena engkau berbeda. Yang ketiga kami tanamkan kepada anak-anak, jangan lupa untuk bilang maaf jika salah. Karena maaflah yang akan membuka pintu pengampunan dan terjadi rekonsiliasi. Tembok pemisah diruntuhkan karena ada pengampunan. Dan kalau tembok pemisah diruntuhkan, yang terjadi apa? Relasi. Relasi membuahkan koneksi.
dan satu saat bisa menuai rezeki. Yang keempat, jangan lupa memberi hormat kepada orang tua. Tunduk dan hormatilah. Kepada yang muda, hargailah. Yang terakhir, yang kelima, jangan lupa menyampaikan apresiasi. Pemimpin pujian dengan 2 singer, pemain musik, tentu kita manusia ya Pak, pasti ada kurangnya. Tapi kenapa kita mesti lihat kurangnya? Kenapa kita nggak akan berkata, makasih kamu hari ini memimpin pujian? Enggak, banyak kurangnya. Enggak apa-apa, tapi buat saya, kenapa kita melakukan itu? Matius pasal 7 ayat 12 berkata, kalau engkau ingin orang itu perbuat padamu, perbuatlah lebih dahulu. Apa kita kepengen udah melayani begitu, hampir perfect lah 99%, tapi nggak ada yang bilang begini. Sedih loh, sedih banget. Kenapa? Karena kita udah menaburnya seperti itu. Tapi kalau kita sering memberi apresiasi kepada orang sehingga orang tersenyum, terangkat, bahagia, aduh makasih ya, thank you. Dan satu saat itu dikembalikan kepada kita, orang memberikan apresiasi, saudara terhibur. Dan dunia kita membutuhkan ini. Mari sekarang hal yang keenam dari khotbah yang berjudul True Climber. Masih pada ayat 20 kalimat yang berkata membukakan pintu. Kayaknya saya ngelewatin ya yang kelima dulu ya. Ya betul ya. Yang kelima dulu deh, mendengar suaraku. Jadi kita mesti siap juga untuk berani apa? Cerita. Jadi hidup Kristen itu nggak boleh hanya eksklusif. Kita kadang-kadang mengeluh, kenapa sih orang di PD ini nggak pada mau tahu kesulitan saya? Saya mau kasih tahu kepada saudara, mereka bukan pada nggak mau tahu, tapi karena saudara nggak pernah memberitahu bahwa saudara dalam kesulitan. Tapi abang mesti ngomong seperti itu. Kalau saya ngomong, mereka bisa buat apa? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Jangan berharap mereka buat apa. Tapi minimal engkau menolong dirimu. Untuk apa? Untuk mengeluarkan yang tersumbat. Ketika tembok didirikan. Dan ternyata di bawahnya itu tanda petik tanah hidup. Maka mau tidak mau turap mesti dibuat lebih dulu. Dan ketika turap dibuat lebih dulu dengan adukan semen yang kokoh, batu kali. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Itu tidak bisa hanya sampai di situ. Dia mesti dibuatkan suling-suling air. Dulu pakai bambu, tapi sekarang bisa pakai paralon. Dan suling-suling air inilah yang akan menolong jika terjadi air besar dari atas, dia nggak tersumbat di dalam tanah dan menjebol tembok. Tidak, tapi suling-suling air itu membantu menyalurkan air itu keluar. Sehingga air itu nggak mengantung di turap, nggak menjebol tembok. Kehidupan kita seperti itu. Wah, dia seorang pendeta, tapi kenapa dia mengalami stres? Mungkin salah satunya itu. Dia mengerami sendiri masalahnya. Kita punya daya tahan, saudara. Lewat batas stres, lewat batas lagi depresi, lewat batas lagi halusinasi. Tapi kalau kita berani cerita, maka saya mau kasih tahu. Ceritalah dengan satu kerinduan. Supaya ada kelegaan. Ceritalah dengan jujur, ceritalah dengan rendah hati. Jadi kalau ada orang merespon, terima. Dan ceritalah dengan penuh pengharapan. Teman-teman dari GRII satu waktu mengeluarkan warta, mengagetkan saya. Kalimat yang sangat bagus sekali. Selama menghadapi persoalan, tidak menyertakan Tuhan, itu bukan pergumulan. Tapi kalau kita menghadapi persoalan, bahkan persoalan banyak, tapi kita menyertakan Tuhan, kita berdoa, dan di tengah komunitas kita juga berani cerita, kita mau didoakan, itu namanya pergumulan. Dan di dalam Tuhan, jika kita menyertakan Tuhan dalam pergumulan, pasti ada jalan. Setuju bilang amin? Pasti ada jalan, pasti. Dan gak mesti di lantai ini, bisa di lantai lain, pasti ada jalan. Mungkin juga gak di gedung ini, tapi di gedung lain, atau juga di rumah kita, pasti ada jalan.
Gimana caranya kita nggak tahu. Siapa yang akan Tuhan pakai juga kita nggak tahu. Tapi janji Tuhan iya dan amin. Hari-hari itu waktu anak-anak masih SMP, saya sedang membutuhkan untuk membayar uang sekolah. Tinggal sisa nggak berapa banyak. Tapi selesai pelayanan di Serpong, saya keluar dari areal parkir, saya lihat seorang oma sedang berdiri. Menanti angkot lewat. Saya spontan untuk turun dari mobil. Oma mau pulang kemana? Oh, mau ke arah Binong. Itu masih di sekitar Tangerang. Saya Duren Sawit. Beda. Biar oma saya antri. Enggak. Biar oma naik angkot. Oh begitu. Oma mau naikin nomor berapa? 27. Oke, saya pikir saya bantulah nungguin sama-sama dia. 26 lewat. Oh bukan nomor dia. 27 lewat. Dia nggak stop. Masih berdiri. Saya pikir ya udahlah saya temenin lagi. 27 lagi lewat. Oma 27. Iya biarin. Saya berani bertanya, Oma kenapa Oma nggak naik? Gak ada uang. Saya menyapa, saya bertanya, dan dia menjawab. Apakah saudara akan berkata, mari kita berdoa. Masa begitu? Ada, di dompet saya ada. Dan saya putuskan saya akan bantu. Cuma bantu berapa? Ada 100 ribu, maaf, ada 50, ada 20-an. Saya cabut berapa? Parkir nggak terlalu mahal. Bensin saya statusnya di atas setengah. Saya spontan mengambil yang 100 ribu. Ini apaan Pak Pendeta? Apaan? Saya bilang, enggak seberapa untuk naik angkot. Jangan. Saya bilang, terima Oma. Oh, makasih ya, makasih. Saya bilang, Oma, jadi nanti kalau ada nomor 27 naik, iya pasti. 27 lewat. Dan saya membatukan memegang sarung tangan, dia naik ke atas. Makasih Pak Pendeta, makasih yo. Saya menuju masuk pintu tol. Saya baru buka handphone. Dan teman saya yang mengundang di tempat itu relatif masih pasangan muda, anaknya masih kecil, belum genap setahun. Koko sampai mana? Saya bilang pintu tol. Jangan lupa itu buburnya, ya langsung dimakan. Saya dikasih bubur. Untuk satu keluarga. Saya bilang iya Yul, makasih banget. Terus jangan lupa di bawah bubur ada berkat. Berkat apa lagi Yul? Pokoknya jangan sampai kelupaan, jangan dibuang kantongnya. Oh, baik saya bilang, terima kasih Yul. Sampai di rumah saya langsung cerita sama istri, Yulia kasih bubur. Dan kantongnya jangan langsung dibuang. Katanya di bawah mangkok bubur itu ada sesuatu. Namanya perempuan kalau ada sesuatu dia teliti. Dan ternyata sebuah amplop yang tidak terlalu rapi. Papa dikasih amplop, aduh saya bilang. Itu belum zamannya QR, belum ya. Saya bilang, berapa dia kasihnya? Pecahan ratusan ribu, 4 juta. Saya enggak sedang memancing Tuhan, tapi kami juga sedang membutuhkan. Dan kami punya kesempatan untuk bisa berbagi kepada orang lain. Istilah yang saya pakai tadi, kita hidup, bahkan berkelimpahan. Di luar kita masih ada orang setengah hidup, seperempat hidup. Nah, bagian kita. Apakah kita juga bersedia berbagi sebagian? Yuk kita lanjut dulu ke bagian yang ke-6. Kita sudah mendekati bagian akhir, membukakan pintu. Jadi kita mesti siap masuk jika pintu dibuka. Kita udah berdoa, kita minta didoakan, kita juga ada cerita. Dan orang-orang berkata, ya nanti kalau ada info dah saya kasih tahu. Tiba-tiba pintu dibukakan, minta maaf. Jangan buang kesempatan, jangan terlalu pilih-pilih pekerjaan. Dan jangan terlalu banyak alasan, jauh sih tempatnya. Dengar-dengar sih turnovernya tinggi banget, orang yang keluar dan masuk, enggak ah. Ampun kerjaannya apa naik-naik ke atas, sampai keluar kota, berminggu-minggu, enggak ah. Padahal saudara belum mendatangi, belum mewawancara, saudara belum melihat tantangan yang sebenarnya, tetapi kabar burung ini membatalkan tekad saudara, padahal pintu
Udah dibuka. Kalau sampai bertahun-tahun engkau nggak bisa naik, jangan salahkan Tuhan. Satu waktu Aqua menelpon saya. Iya, saya dikenalin sama teman persekutuan. Katanya bisa membantu cetakan ya. Cetak apa ya? Kartu nama, kartu nama. Oh, berapa banyak ya? Satu box. Aduh, ampun, 3 warna. Ada plafon harganya, mesti lebih murah. Ampun dah. Maka jawaban saya adalah saya akan datang, pelajari dulu. Dan hitung-hitung nggak masuk harganya yang dikasih sama dia. Tapi kenapa nggak mau coba Pak Hendy? Saya bilang saya coba. Dan kita kerjakan. Dan waktu saya masukkan tagihan, minta maaf, waktu itu mungkin sekitar nilai 6.000, tapi dibayarnya bulan depan. Belajar untuk sabar. Ternyata kartu nama saya masuk kualitas yang diinginkan. Dia order lagi 5. Lumayan. Singkat kata dia order lagi 10. Satu saat dia dipanggil, kerjaan kamu dinilai bagus. Supplier kita nggak bisa dipegang ngomongannya. Kalau kamu tepat waktu. Gimana kalau mulai minggu depan kita akan turunkan PO untuk pemakaian kartu nama seluruh Indonesia. Saya dapat tiap bulan 200 box. Dari 1 box. Dan disitulah baru kita ngeliat Tuhan merapel berkat-berkatnya kepada kita. Yang tetap tekun walaupun di dalam nilai kecil. Dan salah satu kepalanya bercerita tentang keluarganya, saya dengerin dia perokok walaupun seorang perempuan. Saya bilang kenapa sih, ada masalah apa dengan anak ibu? Ya bodoh, bego, minta maaf. Kali-kalian aja nggak bisa. Masa nggak bisa kali-kalian? Singkat kata saya bilang apakah bersedia saya bantu? Emang lu siapa? Saya bilang saya guru. Saya punya anak privat. Ya boleh deh. Singkat kata dipertemukan sama anaknya, ternyata anaknya seorang foto model. Nggak gampang. Tapi dengan bantuan omanya kami dipertemukan dengan anak ini. Saya nggak langsung cerita matematiknya nggak bisa ya, nilainya jelek terus ya nggak penting itu. Tapi yang saya sampaikan adalah boleh saya lihat, kamu ada di cover majalah mana aja. Oh, kata mami ya, pasti kata mami kan? Saya bilang iya, oh dikeluarkan. Koleksi majalahnya, dari rambut ungu, rambut biru, rambut di warna-warna kayak kemoceng. Pakai baju-baju yang minim, baju-baju yang bomber. Wow, ini gadis yang laris sebagai gadis sampul. Ternyata enak juga ya ngomong sama kakak Hendy ya. Ikutin zaman juga ya. Saya berpikir mengajar matematika, yang penting gurunya dulu. Kalau gurunya disukai, baru kita bisa transfer ilmunya. Dan singkat kata, saya jadi guru privatnya. Dan angkanya naik. Mamanya utang budi ke saya. Hendy, gue gak bisa bayar, lu terlalu baik. Anak gue sampai di urutan 3 besar sekarang. Saya belum denger lu. Iya, ini good news buat kamu. Mau ngebocorin sedikit aja. Aqua dapat sebagai sponsor untuk PON 13. Mau nggak ambil bagian untuk kanopi seluruh Indonesia? Sudah tahu? Saya dikasih proyek itu. Dari 1 box, kartu nama. Gak ada modal. Kenapa? Lu bayarnya lama sebulan. Apa kata dia? Pastiin dulu kamu bisa. Seminggu saya turun. Dan kamu bisa kerja. Kenapa? Karena kamu kan sama orang lain bisa 2 minggu. Jadi terjadi cross clearing. Dan saya bisa kerja. Seperti mimpi. Tapi lagi sekali, Tuhan memberkati orang yang setia dalam hal-hal kecil. Mari sekarang yang ke-7, menutup khotbah ini di bagian-bagian berikutnya. Aku akan makan, kata Tuhan. Jadi ketika Tuhan masuk, dia makan. Mari tingkatkan bangun relasi. Bukan hanya saya kangen. Datang dong. Udah datang, jadilah pendengar yang baik. Ketika dimintakan ide, keluarkan, sampaikan idemu. Dan ketika diadakan tantangan, ulurkan tanganmu dan berikan korban. Itu yang sangat dibutuhkan dalam sebuah relasi. Sehingga engkau di mana-mana engkau sangat dibutuhkan. Dia datang, ayo ngomong, sampaikan idemu. Dan di ujung-ujungnya adalah kita ambil bagian. Berkorban. Yang terakhir yang ke-8, dan ia bersama-sama dengan aku, kita harus siap memberikan garansi untuk penempatan di mana kita diminta. Pak Tony dari
kantor akuntan terkenal pada masa itu. Ketika Mustika Ratu meng-hire dia menjadi kepala accounting, Pak Tony berkata, gaji saya 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Dan saya akan berikan keuntungan ke perusahaan minimal 3 kali lipat gaji saya. Berani sekali dia ngomong seperti itu. Ini kalimat-kalimatnya. Saya siap memajukan perusahaan ini. Jangan gaji saya kalau saya tidak berprestasi. Dan saya akan bekerja lebih daripada 12 jam kerja. Bahkan dari libur pun saya siap jika memang dibutuhkan. Saudara, kalau karyawan sudah menaruh seperti ini, saya pikir ini satu tawaran yang sangat menarik buat seorang owner. Dan Mustika Ratu menandatangani kontrak kerja itu. Dan dari zaman dialah Mustika Ratu go public. Tapi berapa banyak ketika kita ditawarkan lalu kita merasa minder. Ya terserah deh mau digaji berapa aja deh. Kok terserah? Kita punya isi ransel loh yang mesti kita juga hargain. Dan kita juga mesti punya effort untuk berkata apa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami sama-sama sedang diajar untuk mendaki. Ajar kami untuk tetap waspada dan berhati-hati sambil tetap mengandalkan Tuhan supaya kami tidak menjadi sombong ataupun terlalu minder sehingga tidak pernah bisa mencapai ke atas. Buat hidup kami senantiasa di dalam tuntunan Tuhan. Roh Kudus bantu kami. Supaya kami bukan hanya cakap mendengar, tapi juga kami hari ini terinspirasi untuk berani melangkah. Karena kami percaya jika kami melangkah, Tuhan pasti menyertai. Berkati kami sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan ke pemimpin, Tuhan memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Pengumuman minggu depan, Jumat 13 Oktober kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jung Jeffrey Aditya. Kemudian persembahan bisa lewat rekening yang tercantum ataupun lewat kotak yang di belakang. Puji Tuhan, kita hari ini mendapat firman yang luar biasa. Kita diajarkan langkah-langkah dan apa yang harus kita bekali, kita persiapkan untuk menjadi pendaki sejati. Mari kita angkat pujian sebelum doa syafaat. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu. Dalam naunganmu. Bapak Ibu, kalau enggak keberatan boleh bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Ada beberapa doa syafaat sebelum doa berkat. Kalau engkau enggak keberatan juga boleh buka suara untuk ikut mendoakan. Mari bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa doa-doa kami. Diberi hikmat marifat dalam memimpin perusahaan besar ini. Berkati PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, jajaran manajemen, pemimpin, bahkan sampai semua staf di bawahnya. Berkati jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Tuhan, berkatilah pekerjaan dan usahanya. Kami berdoa untuk proyek Saint Regis. Tuhan kiranya menolong
dalam proses pemasaran hotel dan Raja Wali Place Office Tower. Kami mohon Tuhan turut campur tangan-Mu. Berkati persekutuan doa Raja Wali Group seperti hari ini. Biar semakin banyak orang haus dan lapar akan Tuhan datang ke tempat ini. Pakai kami anak-anak-Mu untuk menceritakan hal yang baik tentang persekutuan ini. Supaya melalui kami bisa membawa mereka datang. Kami berdoa untuk kesembuhan beberapa orang. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Di akhir ibadah ini, kami percaya setiap kami yang sudah terlibat, baik datang sebagai jemaat maupun yang melayani. Kami yakin roti dan air kami pasti diberkati Tuhan. Sakit penyakit dijauhkan daripada kami. Dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan sanggup membuat jadi berhasil. Dengan rendah hati kami angkat kedua tangan kami dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang turunlah atasmu kasih Bapa dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi hidupmu, menuntun keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Umat yang telah menerima berkat Tuhan sekali lagi berkata, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Sebelum kita pulang ya seperti biasa kita foto dulu.